ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Judul khutbah, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji senantiasa milik Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul di sini untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan kekaguman atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Kita campakkan jauh-jauh sifat sombong yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, betapapun kaya kita, betapa hebatnya kita dengan prestasi kita yang segudang, kita tidak akan berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji karena saat ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah dan sekarang berada di Mina. Mereka semua memakai pakaian yang serba putih yang tidak berjahit, yang dikenal dengan pakaian ihram, yang melambangkan persamaan kedudukan dan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan di antara kita, di antara mereka yang berada di Mina, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sembari mereka merenungi akan dirinya bahwa suatu saat pakaian yang serba putih itulah yang akan dipakaikan saat kematiannya, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan berharap rahmat dan ridha Allah sambil membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri berarti dekat,
sehingga kurban memiliki makna mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan ternak dan diberikan kepada fuqara wal masakin. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang pengorbanan, maka kita akan teringat dengan sejarah yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istri dan anaknya yang masih menyusu di tempat yang sangat tandus, sepi dan panas, Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya sama-sama tidak tahu apa maksud Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menempatkan anak dan istrinya di tempat yang tandus lagi panas tersebut. Tetapi mereka tetap ikhlas dan tawakal menerima perintah tersebut. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil antara Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, yang dikenal dengan sa'i. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Kini lembah yang tandus, sepi dan panas tersebut menjadi tempat yang makmur yang kita kenal dengan kota Mekah. Itu semua berkat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkat kesabaran, kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat, sebagaimana dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmal akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Dari ayat di atas kita bisa memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah sekarang menjadi kota yang maju lagi makmur. Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia datang berhaji dan berumrah, memperoleh fasilitas yang mewah, dan itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang yang beragama Islam, tapi juga bagi orang-orang yang beragama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sambungan dari ayat 126 suratul Baqarah, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma aqruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati sekarang dinamai juga dengan Idul Nahar, artinya hari menyembelih hewan ternak. Sejarahnya bermula dari ujian Nabi Ibrahim yang paling berat, disebabkan karena kesabaran dan ketabahannya dalam menerima ujian, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan gelar istimewa Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian mendengar hal tersebut, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau memberikan gelar tersebut sedangkan Ibrahim itu sibuk mengurus kekayaan dan keluarganya? Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan tidak membuat Nabi Ibrahim lupa kepada Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Nabi Ibrahim menjawab, milik Allah, tapi kini milikku. Sewaktu-waktu kalau Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan hanya ternak, bila Allah menginginkan anak kesayanganku, maka akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang menjadi dasar ujian. Lalu Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putra
tercintanya Ismail yang dikala itu berumur 7 tahun. Anak yang elok rupawan lagi cekatan akan dikorbankan dengan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa tersebut digambarkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang merayu sang ayah, sang ibu dan sang anak agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun berkata, jika memang benar itu perintah Allah, aku pun siap untuk menggantikan Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu sampai iblis lari tunggang langgang, dan inilah dikenang sebagai rangkaian ibadah haji melontar jumrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di suatu tempat, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak bisa bergerak sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatku lalu ayah merasa sedih. Lepaskan bajuku agar tidak kena darah yang bisa membuat kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar proses penyembelihan terasa singkat, sebab sakaratul maut itu dahsyat. Berikan bajuku kepada ibu untuk menjadi kenangan, dan sampaikan salamku sama ibu supaya ia tetap sabar dan tabah. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Setelah Ismail diletakkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Nabi Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan. Bahkan pisau berbalik. Nabi Ibrahim berkata, hai pisau, kenapa engkau tidak sanggup memotong leher, sedangkan batu kau sanggup memotongnya? Dengan izin Allah, pisau pun menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Aku takut durhaka kepada Allah, kata pisau. Pada saat itu, Allah membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya semata-mata untuk memperoleh keriduanku. Kemudian Allah perintahkan Jibril untuk mengambil kibas dari surga sebagai gantinya, sebagai imbalan dari Allah atas keikhlasan mereka dalam melaksanakan perintah. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kibas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Betapa kagumnya malaikat Jibril melihat drama pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka terlontarlah kalimat dari malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, inilah sejarah pertamanya korban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini.
Maka Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak meminta kita mengorbankan anak, cukup hewan ternak, kambing, sapi, kerbau atau unta. Sebab Allah tahu bahwa kita tidak sanggup melakukannya. Jangankan memotong anak kita, memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih enggan melaksanakannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda waktu sebentar untuk makan demi puasa, kita tidak mampu melaksanakannya. Begitu banyak kemaksiatan justru yang kita kerjakan, sehingga Allah enggan menurunkan rahmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah drama teladan yang telah dipertontonkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari uraian di atas dapatlah kita mengambil kesimpulan. Hendaklah kita sebagai orang tua mempunyai upaya maksimal untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasul, pribadi yang agamis, taat kepada orang tuanya. Setiap perintah Allah hendaklah ditaati, harus disambut dengan sami'na wa ata'na. Jenis sembelihan berupa bahima, binatang ternak, artinya dengan matinya hewan ternak, kita buang kecongkakan dan kesombongan pada diri kita. Kita tumbuhkan sikap dermawan pada sesama. Kemudian mari kita berkorban untuk bangsa dan negara ini dengan selalu berusaha dan berdoa untuk kemajuan dan kemakmurannya. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita, dalam berjuang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, tetapi berjuang untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita semua untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak Engkau berkahi kami dengan rahmat dan karunia-Mu, namun kami masih senang menganiaya diri kami sendiri. Betapa banyak dosa yang sudah kami lakukan sehingga kami malu untuk berdoa kepadamu. Namun kemana lagi kami harus mengadu dan memohon ampunan ya Allah, kecuali hanya kepadamu. Kami tidak putus harapan mengadu kepadamu. Kami tidak pernah letih meminta dan berharap kepadamu. Betapapun besar kesalahan dan dosa kami, maaf dan ampunan-Mu meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami, bersihkan hati dan jiwa kami, dan indahkanlah akhlak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kami selaku orang tua, karena kami belum mampu menjadi seorang suami seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, menjadi istri seperti Siti Hajar, menjadi anak seperti Ismail alaihi salam. Tapi kami akan terus belajar dan berikhtiar untuk meneladaninya. Jadikanlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang selalu Engkau berkahi. Ya Allah, ya Tuhan kami, belum banyak yang bisa kami korbankan. Sedikit ini ya Allah, terimalah kurban kami. Meskipun belum banyak, terimalah amal ibadah dan doa kami. Ya Allah, pada hari ini seluruh saudara-saudara dan keluarga kami sedang berada di Mina untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi mereka dari segala musibah, kuatkan serta mudahkan mereka melaksanakan semua rukun, wajib dan sunnah haji. Jauhkanlah dari kesalahan dan kekeliruan. Terimalah haji dan doa mereka. Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Mereka berada dari kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Kuatkanlah mereka ya Allah. Satukan kaum muslimin untuk membantu kemerdekaan mereka. Jadikanlah mereka yang gugur sebagai syuhada. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, para pemimpin kami. Kuatkan kami agar mampu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, lindungi bangsa kami, daerah kami dari segala mara bahaya. Kuatkan para pemimpin kami agar selalu memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Terimalah ibadah dan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.